Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bertemu dengan Kak Nia dalam channel Ayo Sinaore. Kali ini Kak Nia akan membahas tentang akuntansi itu mudah dan bagaimana cara cepat memahami akuntansi dengan cara memahami konsepnya dan sering berlatih tentang contoh-contoh soal implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini Kak Nia akan membahas tentang contoh implementasi pada perusahaan jasa. Gak lama-lama ya Kak, langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama, kita akan membahas tentang konsep akuntansi. Coba kakak lihat ya, ada aset ditambah beban sama dengan modal ditambah hutang ditambah pendapatan. Di sini aset dan beban merupakan sisi kiri, sedangkan modal, hutang, dan pendapatan merupakan sisi kanan. Diingat-ingat ya kak, pokoknya untuk aset dan beban merupakan sisi kiri, modal, hutang, dan pendapatan berada di sisi kanan dari sama dengan. Untuk aset dan beban atau yang bisa kita sebut sisi kiri, jika mengalami penambahan, ada di sebelah debit. Nah, jika mengalami pengurangan berarti ada di sebelah sisi kredit. Sedangkan untuk sisi kanan, jika mengalami penambahan ada di sisi kredit. Tapi kalau mengalami pengurangan ada di sisi debit. Pahami konsep itu penting ya Kak. Jadi konsep akuntansi ini harus dipahami sebelum kakaknya belajar untuk menjurnal akuntansi atau biasa disebut dengan jurnal umum ya Kak. Dan konsep akuntansi inilah yang biasanya dalam akuntansi disebut sebagai saldo normal akun. Sampai sini paham ya Kak? Langsung kita lanjut ke soal pembahasannya. Soal 1. PT Zona Goals menanamkan modal usaha berupa uang tunai senilai 200 juta dan kendaraan senilai 325 juta. Oke, coba kakak sekarang pahami apa aja yang bertambah dan apakah ada yang berkurang dalam kasus ini. Kak Nia kasih waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, udah 10 detik, kira-kira apa aja yang bertambah? Menanamkan modal. Ya betul, otomatis modal usahanya bertambah nih. Apa aja yang membuat modalnya bertambah? 1. Ada uang tunai. Uang tunai termasuk dalam kas. Ya, kas termasuk dalam aset. Sehingga ada uang tunai yaitu kas sebesar 200 juta mengalami penambahan dan ada kendaraan, karena kendaraan termasuk dalam aset, senilai 325 juta. Oke, berarti bagaimana jurnalnya? Kas dan kendaraan pada modal yang bertambah senilai total dari kas dan kendaraan yaitu 525 juta. Jangan lupa pahami lagi konsepnya ya Kak, di mana kas termasuk dalam aset. Kalau aset mengalami penambahan berarti ada di sisi debit. Dan ada modal yang bertambah. Kalau modal bertambah ada di sisi kredit. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. PT Zona Goals menambah modal dengan berhutang pada Bank Jaya senilai 200 juta. Oke Kak, kira-kira apa aja nih yang bertambah? Kak Nia kasih waktu ya 10 detik. Dimulai dari sekarang. Oke Kak, sudah. Gimana? Apa aja yang bertambah? Mari kita bahas ya. Pertama, jangan terkecoh dengan adanya kata-kata menambah modal. Tapi kita lebih fokus pada hutang di Bank Jaya. Jadi yang bertambah sebenarnya itu adalah hutang perusahaan. Karena adanya hutang, maka perusahaan mendapatkan uang tunai sebesar 200 juta. Sampai sini paham? Berarti yang bertambah apa? Ada kas bertambah senilai 200 juta dan hutang bertambah senilai 200 juta. Di mana kas itu termasuk dalam aset, kalau bertambah ada di sisi debit. Sedangkan utang kalau bertambah ada di sisi kredit. Sehingga aset sama dengan hutang. Kita bisa mencoret
akun-akun yang tidak digunakan, yaitu beban, modal, dan pendapatan. Sehingga hanya tersisa aset sama dengan hutang senilai 200 juta. Oke, gimana jurnal umum yang bisa dibuat, Kak? Iya, betul. Berarti ada kas pada utang usaha Bank Jaya sebesar 200 juta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Transaksi 3. PT Zona Goals mendapatkan pelanggan pertama atas jasa travelnya dengan tarif sewa senilai 17 juta. Kak Nia kasih waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya, Kak. Kira-kira apa aja yang bertambah? Kalau mendapatkan pelanggan pertama berarti perusahaan mendapatkan pelanggan pertama atas jasa travel. Karena perusahaan ini bergerak pada jasa travel ya. Berarti kita mendapatkan pendapatan. Oke, perusahaan mendapatkan pendapatan. Kalau mendapatkan pendapatan berarti selain pendapatan yang bertambah, ada apa yang bertambah? Ya betul, kas bertambah. Senilai berapa? 17 juta. Kita lari ke konsep, di mana apa aja akun yang harus dicoret? Ya, ada akun beban, modal, dan hutang. Sehingga tersisa akun aset dan pendapatan. Aset yaitu kas bertambah ada di debit, pendapatan bertambah ada di kredit. Udah ya, berarti aset sama dengan pendapatan senilai 17 juta. Sehingga kita bisa membuat jurnal umum kas pada pendapatan jasa senilai 17 juta. Kita lanjut ke soal terakhir, soal 4. PT Zona Goals membayar BBM untuk operasional atas jasa pertamanya senilai 1 juta. Oke, apa aja yang bertambah dan berkurang di sini? Kak Nia kasih waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Waktunya udah habis ya, Kak. Gimana nih, apa aja yang bertambah? Membayar BBM berarti ada, kalau membayar perusahaan mengeluarkan uang ya, senilai 1 juta. Berarti ada uang yang berkurang, yaitu kas berkurang senilai 1 juta. Dan ada apa lagi nih? Ya, beban BBM senilai 1 juta. Berarti gimana nih konsepnya? Ada aset ditambah beban sama dengan modal, hutang, dan pendapatan. Modal, hutang, dan pendapatan karena tidak digunakan akunnya, jadi tinggal kita coret semuanya. Tersisa negatif aset ditambah beban sama dengan 0. Negatif aset karena kasnya berkurang, maka negatif. Aset berpindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Sehingga beban sama dengan aset senilai 1 juta. Maka jurnal umum yang bisa kita buat yaitu beban BBM pada kas senilai 1 juta. Sekian nih pertemuan kita kali ini. Next kita akan membahas tentang soal-soal selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Kak, agar channel ini berkembang dan Kak Nia semakin semangat untuk membahas mengenai akuntansi. See you next!